warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvina Tarian dengan NPM 23170510227. Di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana cara belajar saya untuk memahami materi CFG atau konteks free grammar. Oke, langsung aja kita cari Google CFG. CFG teori bahasa penyederhanaan konteks free grammar. Ini ada step-step dari penyederhanaan CFG. Jadi yang pertama itu ada pengertian CFG, yaitu tata bahasa formal di mana setiap aturan produksinya itu dalam bentuk A menurunkan B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Nah, batasannya itu adalah rows kiri adalah sebuah simbol variabel dan rows kanan itu terminal atau simbol atau variabel apapun. Epsilon. Nah, contohnya itu seperti ini. Ada 3 aturan produksi. Kemudian di sini ada tujuan yang sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Nah, CFG ini kenapa disederhanakan? Karena untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu, aturan produksi yang tak berarti. Oke, sebelum kita ke langkah-langkahnya, lebih baik lagi kalau kita mencari referensi yang lain lagi. Tadi ada dari Sox Binus University. Sekarang kita pakai dari Zia.com. Pengertiannya masih sama. Oke, di sini ada contoh-contoh penyederhanaan CFG-nya. Misalkan diberikan CFG dengan aturan produksi sebagai berikut ya. Nah, langkah-langkah untuk penyederhanaannya, yang pertama itu penghilangan produksi epsilon, yang kedua itu penghilangan produksi unit, kemudian yang tiga itu ada penghilangan produksi usos. Nah, kemudian produksi epsilon ini yang pertama kita hilangkan dulu. Jadi epsilon ini produksi dalam bentuk non terminal menurunkan epsilon gitu. Epsilon ini sebagai terminal atau produksi kosong gitu kan. Nah, penghilangan epsilon ini dilakukan dengan melakukan penggantian produksi memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa disebut nullable. Nah, di sini ada D nullable serta D. Nah, di sini kan epsilon, terus D juga epsilon. Nah, satu-satunya produksi dari D, maka variabel B itu bisa ditiadakan. D itu kan nggak dipanggil di mana-mana. Di sini nggak ada D, di sini nggak ada D, nggak ada juga D. Ini kan D kecil, jadi bukan D besar, itu beda. Jadi D ini bisa dihapus. Nah, tapi kalau misalkan yang A menurunkan B, B, dan epsilon, A itu nullable, tapi A epsilon bukan satu-satunya produksi dari A, sehingga setelah dilakukan penghilangan, selanjutnya perlu dilakukan penggantian supaya tidak merusak aturan produksi yang telah dibentuk. Nah, kalau dilihat lagi, produksi A itu digunakan dalam S sama B nih. Dalam S itu kan ada A, di B juga ada A.
Nah, jadi karena sekarang A itu nggak utuh, jadi ada kemungkinan setelah E dihilangkan pada S AA ada kemungkinan A hilang, maka dihasilkan S A dia A saja sendiri, kemudian ada AA. Terus AB ini ada kemungkinan A nya hilang. Nah, jadi dihasilkan B menurunkan B, kemudian A menurunkan B, A dan B ini ditambahin ditambahin B di belakangnya. Nah, ini ditambahin A di belakangnya. Nah, ini hasil akhir setelah epsilonnya dihilangkan. Jadi di sini nambah A, di sini nambah B, yang D tadi epsilonnya hilang. Nah, kemudian ada penghilangan produksi unit pada konteks free grammar. Itu produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan ruas kanan itu berupa satu variabel. Nah, ini dari yang sudah disederhanakan tadi, ini kan ada satu aja yang simbol variabel ya. Ini cuma satu, C cuma sendiri, B cuma sendiri. Nah, cara penghilangannya ini dibeli dari bawah. Nah, jadi B ini dihilangkan karena rekursif, berulang, dia berulang-berulang. Sini ada B, sini ada B, sini juga B gitu kan. Nah, jadi kemudian yang S ini dia kan ada A, C, yang mana A dan C itu aturan produksi juga, punya aturan produksi juga sendiri. Jadi A sama C itu di S diganti menjadi BB dan DE. Nih, C kan aturan produksinya DE. Nah, A ini BB. Nah, jadi ini tuh bisa diganti BB, ini diganti dengan DE. Nah, jadi aturan produksinya itu seperti ini. B-nya ini hilang, kemudian A digantikan BB, C digantikan dengan DE. Nah, udah nih. Setelah itu, kita menghilangkan produksi useless. Yang mana produksi useless ini didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Nah, produksi useless ini tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Jadi, produksinya itu berulang, redundasi gitulah, berlebihan. Nah, ini bisa dilihat nih, di C itu kan ada DE. Nah, lihat di SAB. SAB ini nggak ada yang mengarah ke C. Nah, jadi C ini dikatakan sebagai useless. Nah, abis itu C itu bisa dihilangin. Nah, setelah dihilangin, jadi kayak gini aja hasil produksinya. Nah, oke, jadi kesimpulannya dari aturan produksi yang seperti ini kita bisa menyederhanakan menjadi 3 simbol variabel saja. Mungkin kita cari tambahan lagi menggunakan AI mengenai penerapan konteks free grammar gitu kan ya. Penerapan penyederhanaan. Nah, oke, di sini ada penerapan dari CFG yang disederhanakan. Apa sih tujuan dari penyederhanaan CFG ini? Jadi tujuannya yang pertama itu kita bisa menghilangkan simbol yang tidak berguna. Jadi simbol yang nggak pernah menghasilkan string terminal itu bakalan dihilangin supaya grammar atau bahasanya itu lebih jelas dan lebih sederhana. Nah, penerapannya itu misalkan dalam kompilasi. Nah, buat hapus aturan yang tidak relevan dengan program yang dianalisis. Kemudian yang kedua itu penghilangan produksi yang tidak dapat dicapai. Nah, jadi CFG ini bisa memastikan hanya simbol yang bisa dicapai dari start simbol yang disimpan. Nah, contohnya itu untuk meminimalkan ruang penyimpanan dalam parser. Kemudian yang tiga itu ada penghilangan produksi epsilon, yang mana produksi kosong empty itu
dihilangkan karena epsilon itu kan dianggap sebagai empty, kosong. Nah, jadi dihilangin aja untuk menghindari ambiguitas dan mempermudah algoritma parsing. Algoritma parsing itu pohon penurunan yang sudah kemarin-kemarin dibahas. Nah, contohnya itu dalam sintaks tree generation. Nah, itu tuh CFG digunakan itu dalam sintaks tree generation untuk mencegah not yang tidak berarti. Nah, kemudian ada penghilangan produksi unit, yang mana produksi unit ini bisa dihilangkan untuk mereduksi langkah parsing atau langkah-langkah pohon penurunan. Contohnya itu dalam compilator optimization, yaitu untuk mempercepat proses penurunan. Nah, kemudian kita bisa konversi ke bentuk normal. Nah, jadi dari penyederhanaan CFG menjadi CNF atau GNF itu dapat mendukung algoritma parsing tertentu seperti CK algoritma. Nah, contohnya itu digunakan dalam sistem pemrosesan bahasa alami atau NLP. Kemudian yang terakhir itu dapat meningkatkan pembacaan dan pemahaman. Jadi penyederhanaan ini dapat membantu manusia dalam memahami struktur bahasa, khususnya dalam pemodelan bahasa formal atau debugging grammar atau bahasa untuk bahasa pemrograman khususnya. Jadi pada intinya itu CFG digunakan untuk membuat bahasa atau grammar lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan aplikasi seperti kompilasi, analisis bahasa, atau pemrosesan bahasa alami. Oke, mungkin itu saja beberapa uh, pemaparan dari CFG, penyederhanaan CFG dan contoh-contohnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.